Halo sobat, selamat datang lagi ya di channel saya, channel Julianet. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang subscriber lagi ya teman-teman. Pasti para youtuber pemula pasti banyak yang mengalami ini ya, subscribernya pada hilang. Penyebabnya ada 4 faktor teman-teman. Bila teman-teman itu melakukan sponsorship ya, bila teman-teman itu melakukan sponsorship, usahakan sponsorship yang dengan cara yang benar ya teman-teman. Kalau bisa sih jangan kita sponsorship ya. Kalau bisa itu ya teman-teman, kita jangan sponsorship kalau bisa ya. Tapi kalau teman-teman itu tetap melakukan sponsorship, ya sponsorship lah dengan cara yang aman ya teman-teman. Pasti nanti subscriber teman-teman itu nggak akan hilang. Contohnya bila subscriber teman-teman itu hilang, penyebabnya adalah itu karena teman-teman itu sponsorshipnya dengan secara berdekatan ya, berdekatan waktunya, itu akan menyebabkan subscriber teman-teman itu hilang ya. Contohnya bila teman-teman itu subscribe ke channel teman di channelnya subscriber lain, dan mereka langsung subscribe balik ke kita, maka lama-kelamaan nanti akan subscribernya akan hilang teman-teman. Bukannya bertambah, maka malah akan berkurang nanti teman-teman. Bila teman-teman itu subscribe mereka, dan mereka usahakan jangan subscribe balik kita ya teman-teman. Usahakan dikasih waktu berapa menit ya, atau berapa setengah jam atau berapa. Kalau mereka langsung subscribe balik ke kita, emang bertambah sih lama-lama, tapi nanti lama-lama akan hilang juga. Itu faktor yang pertama teman-teman yang menyebabkan subscriber kita hilang ya. Itu karena sponsorship secara berdekatan ya. Ingat ya teman-teman, janganlah sponsorship secara berdekatan ya. Bila mau subscribernya aman, ya usahakan sponsorshipnya itu pokoknya jangan secara berdekatan ya teman-teman. Itu yang menyebabkan subscriber kita nantinya hilang teman-teman. Emang sih sponsorship itu emang menyenangkan, tapi ya sponsorship lah dengan cara yang aman ya. Jangan sponsorship kita jangan terlalu berdekatan ya. Teman-teman subscribe mereka dan mereka langsung subscribe balik ke kita, nah itu berbahaya juga teman-teman. Itu pasti kedeteksi YouTube, dan YouTube itu tahu, dan mereka pasti akan menghapus subscriber kita ya, karena subscriber kita itu dilakukan dengan cara yang nggak baik ya, dengan cara yang paksaan ya, bukan mereka yang suka konten kita. Itu teman-teman, itu yang menyebabkan subscriber kita hilang ya teman-teman. Itu langkah yang pertama. Bila teman-teman itu melakukan sponsorship, usahakan jangan sponsorship terlalu berdekatan ya. Teman-teman subscribe mereka dan mereka langsung subscribe balik ke kita, itu maka akan terdeteksi YouTube teman-teman, dan teman-teman subscribernya pasti akan hilang nantinya. Capek-capek mencari subscriber banyak, maka akan hilang juga nantinya. Capek juga kan teman-teman. Nah makanya teman-teman itu harus hati-hati ya bila melakukan sponsorship. Itu faktor yang pertama. Dan faktor yang keduanya yaitu adalah komentar spam teman-teman. Usahakan teman-teman kalau berkomentar, usahakan komentarnya jangan mengandung spam ya teman-teman. Usahakan komentar teman-teman itu yang baik-baik ya, dan tidak terdeteksi YouTube ya. Contohnya komentar spam itu ya kayak mampir, subscribe balik, yuk subscribe balik bang, atau gimana. Itu jangan teman-teman, jangan pakailah kata-kata kayak gitu, jangan ya. Itu akan menyebabkan itu berpengaruh pada subscriber teman-teman juga, nantinya pasti akan hilang teman-teman subscribernya. Itu bagi youtuber pemula, ingat ya, janganlah buat kata-kata yang kayak gitu ya. Buanglah kata-kata yang spam ya. Bila mau mengajak teman-teman subscribe, usahakan kata-katanya itu yang susah
susah terdeteksi YouTube ya. Dan menurut YouTube itu aman dan baik subscribernya, maka teman-teman itu harus kasih komentar-komentar yang menurut YouTube itu baik ya, dan susah terdeteksi YouTube. Usahakan komentar kita baik ya teman-teman. Janganlah komentar-komentar yang spam ya. Itu faktor yang kedua yang menyebabkan subscriber kita hilang ya teman-teman. Itu karena komentar spam. Ingat ya, janganlah buat komentar-komentar yang spam ya. Saya ingatkan, bila teman-teman itu susah diingatkan ya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Pokoknya teman-teman itu jangan melakukan komentar-komentar yang spam ya. Contohnya ya kayak sub balik atau yuk subscribe balik atau gimana. Pokoknya jangan ya teman. Kalau teman-teman mau berkomentar, ya carilah komentar yang kata-katanya itu yang susah terdeteksi YouTube ya. Dan menurut YouTube itu aman dan baik. Buatlah komentar-komentar yang kayak gitu ya teman. Itu akan aman buat subscriber teman-teman nantinya ya teman. Itu faktor yang kedua yang menyebabkan komentar kita hilang, yang menyebabkan subscriber kita hilang ya, itu karena spam. Dan faktor yang ketiganya itu karena komentar-komentar kita yang secara berulang teman-teman. Komentar-komentar kita yang komentarnya sama semuanya ya, komentarnya nggak diganti-ganti ya, komentarnya secara berulang ya, komentarnya sama semua di video-video yang lain. Contohnya komentar di video ini, komentar di video yang lainnya sama juga, dan komentar di video yang lainnya lagi sama juga, secara berulang-ulang. Itu pasti akan menyebabkan spam juga, dan subscriber kita akan hilang nantinya teman-teman. Teman-teman jangan melakukan komentar yang secara berulang ya, dan kata-kata yang sama, jangan ya teman. Bila teman-teman itu mau berkomentar, komentarlah secara berganti-ganti kata-katanya teman-teman. Jangan dengan cara berganti-ganti komentarnya, jangan secara berulang ya, jangan sama semuanya. Bila teman-teman itu mau berkomentar di video-video orang, carilah kata-kata yang berbeda-beda ya, jangan di kata-katanya jangan berulang. Itu faktor yang ketiganya teman-teman yang menyebabkan subscriber kita hilang ya. Ingat ya, para youtuber pemula jangan lakukan itu ya. Jangan buat komentar yang secara berulang ya. Kalau mau berkomentar, komentarlah secara berganti-ganti ya kata-katanya. Itu akan aman di YouTube teman-teman, dan YouTube tidak akan mendeteksi kita ya. Nah kayak gitu teman-teman. Itu faktor yang ketiga yang menyebabkan subscriber kita hilang ya. Itu karena komentar spam yang secara berulang ya. Itu pasti subscriber kita akan hilang nantinya. Teman-teman jangan melakukan itu ya. Bila teman-teman itu subscribernya nggak mau hilang, jangan lakukan kayak gitu. Itu faktor yang ketiga. Dan faktor yang keempatnya itu karena copy paste link ya teman-teman. Teman-teman usahakan para youtuber pemula jangan memaste link di video-video orang ya. Saya pernah melihat itu, ada subscriber yang menaruh link ya di komentar orang. Saya sudah pernah melihatnya. Itu jangan, itu akan fatal akibatnya teman-teman. Bila teman-teman melakukan itu terlalu sering, wah lama-lama channel teman-teman itu akan di-ban ya teman-teman di YouTube ya. Nah kayak gitu aja teman-teman. Itu faktor-faktor yang menyebabkan subscriber kita hilang ya. Ingat ya teman-teman, janganlah lakukan keempat hal itu ya. Bila teman-teman itu subscribernya nggak mau hilang ya, usahakan jangan dilakukan kayak gitu ya teman-teman. Ingat ya,
4 faktor itu teman-teman harus ingat dan jangan lakukan itu ya. Usahakan kalau mau support ya dengan cara yang benar ya teman-teman. Pokoknya jangan kayak gitu. Dan bila mau mendapatkan subscribe yang benar, usahakan nontonnya 1-3 menit ya teman-teman, jangan 1 atau 2 ya. Usahakan nontonnya 1-3 menit, dan itu teman-teman baru subscribe. Itu akan subscribernya kita akan aman teman-teman, dan itu akan menurut YouTube akan baik. Nah kayak gitu aja teman-teman cerita saya pada teman-teman ya. Semoga teman-teman itu dengan informasi ini membuat teman-teman itu bermanfaat ya. Dan jangan pernah lakukan kayak gitu ya. Ingat keempat hal itu teman-teman, jangan lakukan itu ya. Dan semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Bila teman-teman suka, ini saya sekedar menginformasikan saja pada teman-teman. Bila teman-teman suka ya alhamdulillah, bila teman-teman itu nggak suka ya nggak apa-apa. Yang penting saya udah ngasih tahu ya pada teman-teman, dan saya ucapkan banyak terima kasih, dan sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya, dan saya ucapkan banyak terima kasih.